Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresia Cindy Camelia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu akupuntur dan moksibusi untuk memenuhi tugas mata kuliah akupuntur dengan dosen pengampu Dr. Teguh Setiawan. Selamat menyaksikan. Akupuntur dan moksibusi dalam bahasa Mandarin disebut dengan Zhenju. Zhen yang berarti jarum, sedangkan Ju yang berarti moksa atau moksibusi. Istilah akupuntur dalam bahasa Inggris yang disebut akupuntur berasal dari bahasa Yunani yaitu akus yang berarti jarum dan puntura yang berarti menusuk. Ini adalah tulisannya, tulisan akupuntur. Selanjutnya, terminologi yaitu suatu metode terapi dengan menstimulasi titik akupuntur atau akupoint menggunakan jarum akupuntur. Cara terapinya adalah menggunakan jarum yang ditusukkan ke dalam dengan kedalaman tertentu pada titik akupuntur. Tujuan dari terapi akupuntur sendiri adalah yang pertama untuk melonggarkan dan yang kedua untuk mengatur. Melonggarkan di sini berkaitan dengan sikwe yaitu energi dan darah yang disebut terdapat di titik meridian, sedangkan yang mengatur akan menyeimbangkan zangfu yaitu sistem organ visceria di titik yin yang. Selanjutnya, prinsip terapi akupuntur. Sebagai suatu tindakan pengobatan, akupuntur memiliki khasiat regulasi pada berbagai bidang. Ruang lingkup penggunaannya yang luas yaitu yang pertama dapat mengurangi atau menghilangkan gejala. Yang kedua, meregulasi gangguan fungsi tubuh. Yang ketiga, ada memperbaiki keadaan patologik. Yang keempat, mempertinggi mutu hidup. Yang kelima, mencegah timbulnya penyakit. Kemudian selanjutnya regulasi keseimbangan atau homeostasis. Yang ketiga ada menguatkan zengki yaitu antipatogen atau imunitas dan mengusir patogen. Yang keempat ada mementingkan primer dari sekunder yaitu menerapi akar penyakit. Selanjutnya ada terapi berdasarkan iklim, musim, kondisi geografis dan kondisi individual. Indikasi terapi akupuntur. Terapi berbagai gangguan kesehatan karena disfusi fisiologis tubuh. Yang kedua ada terapi pencegahan penyakit. Yang ketiga ada terapi degeneratif. Yang keempat terapi rehabilitasi. Yang kelima ada terapi estetika. Kontraindikasi umum akupuntur. Kontraindikasi yang pertama adalah pasien gawat darurat, yang kedua ada pasien dengan tanda fisik lemah, yang ketiga pasien dengan kehamilan beresiko, kemudian yang keempat pasien dengan kondisi emosi labil, yang kelima ada kondisi pasien yang terlalu letih, lapar, kekenyangan, mabuk, kehausan, terlalu emosional dan ketakutan. Kemudian selanjutnya ada penusukan pada arteri dan jaringan lunak, dan yang terakhir ada penusukan pada mata. Secara lebih spesifik, kontraindikasi akupuntur dibedakan menjadi 3, yaitu ada kontraindikasi absolut terhadap titik tertentu, dan kontraindikasi relatif. Kemudian, di sini ada penjelasannya satu-satu. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang kontraindikasi absolut akupuntur. Di sini pasien tidak bersedia. Yang dimaksud tidak bersedia yaitu menolak. Yang kedua ada perdarahan spontan atau hebat. Yang ketiga diare dengan dehidrasi berat. Yang keempat ada pasien dengan sindrom defisiensi berat. Kemudian yang kedua akan menjelaskan tentang kontraindikasi absolut terhadap teknik tertentu, yaitu dengan pasien penyakit jantung katup, hindari jarum yang ditanam, contoh jarum telinga. Yang kedua, pasien dengan menggunakan pacu jantung atau intrakardiak defibrilator, itu hindari elektrostimulator melintasi daerah dada. Selanjutnya adalah kontraindikasi relatif akupuntur. Di sini dijelaskan tendensi perdarahan, contoh trombositopenia dan penggunaan antikoagulan. Yang kedua ada pasien yang terganggu secara psikologis dapat memiliki reaksi yang tidak terduga. Kemudian yang ketiga ada imunokompromis, yaitu gangguan imun. Kemudian selanjutnya ada kejang sebelumnya yang ditimbulkan oleh tindakan medis invasif. Dan yang terakhir adalah lokasi yang rentan terhadap infeksi. Selanjutnya ada derajat efek samping akupuntur. Yang pertama ada derajat ringan, signifikan, dan serius. Ringan, reversibel, langsung singkat, tidak menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien secara serius. Kemudian yang kedua ada signifikan, membutuhkan tindakan medis atau mengganggu aktivitas normal pasien. Kemudian yang ketiga ada serius, itu membutuhkan rawat inap atau menimbulkan kecacatan pada
yang persisten atau signifikan atau menimbulkan kematian. Kemudian selanjutnya efek samping ringan akupuntur dapat terjadi setelah atau selama tindakan akupuntur, misalnya perdarahan. Yang kedua, efek samping mual dan nyeri kepala. Kemudian langkah selanjutnya yang ketiga, efek relaksasi dianggap sebagai efek yang menguntungkan. Dan yang keempat, penelitian McPherson et al. 2004 menunjukkan bahwa hampir sepertiga pasien merasakan mengantuk setelah terapi akupuntur. Kemudian, efek samping dari signifikan akupuntur yaitu yang pertama, infeksi pada kulit yang membutuhkan penanganan khusus. Yang kedua, ada cedera pada saraf perifer, dilaporkan pada beberapa kasus. Yang ketiga, ada beberapa pasien pingsan ketika jarum ditusukkan maupun ketika jarum distimulasi. Kemudian selanjutnya efek samping serius akupuntur. Yang pertama, ada efek samping serius yang mungkin terjadi adalah trauma dan infeksi. Yang kedua, ada kejadian trauma dapat dihindari dengan menerapkan pengetahuan yang baik tentang anatomi, dan sebagian besar kejadian infeksi dapat dihindari dengan menggunakan terapi hygiene yang baik dan penggunaan alat yang steril. Kemudian selanjutnya ada trauma serius berhubungan dengan akupuntur. Bisa dilihat pada tabel. Kemudian ada infeksi serius berhubungan dengan akupuntur. Bisa dilihat pula pada tabel. Terdapat infeksi hepatitis, HIV, auricular chondritis, endokarditis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pasien yang memerlukan perhatian khusus pada saat tindakan akupuntur. Yang pertama, kecenderungan perdarahan. Yang kedua, epilepsi. Yang ketiga, immunosuppression, baik karena kondisi penyakit atau karena obat-obatan. Yang keempat, ada kehamilan. Kemudian selanjutnya ada pasien tanpa diagnosis jelas. Selanjutnya ada struktur fisik abnormal. Kemudian pasien yang perlu mengemudi setelah akupuntur, karena pada sebagian besar pasien telah dilakukan akupuntur dapat timbul efek sedatif atau mengantuk. Kemudian yang terakhir, pasien yang sensitif terhadap akupuntur atau biasa disebut strong reactor. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama ada perhatikan indikasi dan kontraindikasi akupuntur. Yang kedua, pada wanita hamil, di bawah 3 bulan jangan dilakukan penjaruman di daerah perut dan di daerah lumbal. Yang kedua, setelah 3 bulan, jangan dilakukan penjaruman di daerah perut bagian atas dan daerah lumbal, serta titik akupuntur dengan sensasi penjaruman kuat. Kemudian, jangan menusuk pada titik daerah vertex bayi selama fontella belum tertutup, dan jangan meninggalkan jarum di tubuh bayi selama belum dapat diajak berkomunikasi dan kerjasama. Selanjutnya, hindari penusukan pada daerah yang terlihat ada pembuluh darah. Kemudian, pelajari riwayat penderita sebelum melakukan penusukan, karena banyak lokasi yang dekat dengan organ vital atau pembuluh darah besar, misalnya Chengchi, ST1 dekat bola mata, Juwei, CV15 dekat organ viscera, Jimen, SP11 dekat arteri femoralis. Oleh karena itu, penusukannya oblique. Kemudian ada kecelakaan akibat penjaruman. Yang pertama, berkeringat banyak. Hal tersebut dikarenakan karena tegang, takut, belum makan, posisi tidak tepat, konstitusi kurang baik, dan manipulasi berlebih. Manajemennya, yang pertama cabut semua jarum, yang kedua berikan teh manis hangat, yang ketiga lakukan akupressure ringan pada titik Shuigo, Zhongchuang, Xuliao, Neuqian, dan Susanli. Kemudian bisa dilakukan moksa pada Hui, Qihai, dan Qunian. Dan yang terakhir, bawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian yang kedua, ada jarum susah dicabut, penyebabnya cemas yang berlebih, tegang otot lokal pada sekitar jarum. Manajemen yang bisa dilakukan yaitu membuat pasien tenang dan santai. Yang kedua, jika akibat rotasi, maka lakukan rotasi balik. Yang ketiga, ada jika karena tegang otot, lakukan pemijatan di sekitar area penjaruman. Dan yang terakhir, bila perlu lakukan penusukan jarum di tempat yang berbeda agak jauh guna mengalihkan perhatian. Selanjutnya ada jarum bengkok. Penyebabnya manipulasi terlalu kuat mengenai jaringan padat dan keras, perubahan posisi pasien yang mendadak akibat penanganan jarum susah dicabut. Manifestasi, jarum susah ditarik maupun diputar pada saat yang sama, penderita merasa sakit pada tempat penusukan. Manajemen yang dilakukan yaitu yang pertama, coba tarik jarum perlahan-lahan mengikuti alur bengkok jarum. Yang kedua, lakukan pemijatan di area sekitar untuk melemaskan otot. Yang ketiga, jangan memaksakan menarik jarum.
Selanjutnya ada jarum patah, penyebabnya mutu jarum pendek, manipulasi terlalu kuat pada jarum tipis, spasme otot kuat, gerakan penderita yang tiba-tiba, waktu menarik jarum yang terjepit. Manifestasi patahan jarum tertinggal dalam tubuh, manajemen yang bisa dilakukan yang pertama pasien tetap tenang, kedua jika ujung jarum masih terlihat dapat diambil menggunakan pinset, dan yang ketiga pembedahan. Langkah selanjutnya ada hematoma, yaitu perdarahan di bawah kulit, penyebabnya tertusuknya pembuluh darah, kurangnya tekanan pada tempat penusukan setelah selesai. Manajemen yang dilakukan, hematoma kecil tidak berbahaya, biarkan saja. Yang kedua, bila terjadi nyeri dan odem yang mengganggu, pijat perlahan-lahan pada area sekitar atau hangati dengan moksa. Kemudian, efek akibat penusukan, penyebabnya itu kurang terampil, manipulasi terlalu kuat. Manifestasinya, setelah jarum dicabut, terdapat perasaan sakit dan nyeri di tempat penusukan untuk beberapa waktu. Anatomi titik akupuntur. Dengan diameter 1-2 mm. Yang kedua, letak dapat di subkutan pada insertio atau origo, suatu otot atau tendon dalam otot yang tebal, fascia atau tulang. Yang ketiga, memiliki lebih banyak ujung syaraf, nerve and plates, dan sirkulasi pembuluh darah. Fisiologi titik akupuntur, yang pertama memiliki suhu lebih tinggi dari bukan titik akupuntur, yang kedua memiliki daya hantar listrik lebih tinggi karena restensi yang rendah, yang ketiga memiliki profil beda tegangan listrik tertentu, yang keempat memiliki hubungan refraktif dengan organ, melalui saraf sensoris maupun motoris atau melalui humoral. Yang kelima, mampu menghantarkan sensasi melalui jalur tertentu. Yang keenam, berhubungan dengan titik akupuntur lainnya melalui jalur tertentu yang bukan sistem saraf, sistem limpa, ataupun pembuluh darah yang disebut meridian. Kemudian yang ketujuh, kemampuan migrasi isotop pada titik akupuntur dan tidak pada yang bukan titik akupuntur. Klasifikasi titik akupuntur. Berdasarkan lokasinya, titik akupuntur diklasifikasi menjadi 3. Yang pertama, titik akupuntur sepanjang meridian. Yang kedua, titik akupuntur di luar meridian. Dan yang ketiga, titik ashi atau yes point. Fungsi titik akupuntur terdapat 3. Yang pertama ada efek kuratif ke arah proksimal, yaitu dekat. Yang kedua ada efek kuratif ke arah distal, yaitu jauh. Dan yang ketiga ada efek kuratif khusus. Dasar penentuan titik akupuntur yang pertama berdasarkan topografi struktural atau anatomical landmark, penentuan letak berdasarkan struktur anatomi tubuh yang menetap atau yang bergerak. Yang kedua berdasarkan topografi proporsional, yaitu penentuan letak berdasarkan ukuran secara proporsional struktur pada permukaan tubuh dengan satuan Jun. Di sini bisa dilihat 1 Jun setara dengan 1 garis ibu jari yang berada di tengah. Jika 3 Jun setara dengan 4 jari yang dirapatkan. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian, ada sudut jarum terhadap kulit. Yang pertama ada sudut tegak lurus, miring, dan datar. Tegak lurus atau yang biasa disebut perpendikular, yaitu penusukan untuk daerah otot yang tebal. Yang kedua miring, oblik membentuk sudut 45 derajat dengan permukaan tubuh untuk daerah sekitar tulang. Dan yang ketiga ada datar atau horizontal, membentuk sudut 10 hingga 30 derajat dengan permukaan tubuh untuk daerah kepala dan wajah. Cara ini juga untuk penusukan beberapa titik dengan sebuah jarum. Bisa dilihat di sini ada gambarnya. Yang pertama ada tegak lurus, miring, dan yang ketiga ada yang datar. Di sini juga dapat dilihat cara memegang jarum akupuntur. Kemudian di sini terdapat cara latihan menusuk. Yang pertama, sebelum menusuk pada manusia harus berlatih agar terampil serta dapat mendapat rasa cara menusuk. Yang kedua, latihan dilakukan dengan menusuk bahan yang konsistensinya serupa dengan otot manusia, yaitu yang bersifat tegang di sebelah luar tapi kendur di sebelah dalam. Yang ketiga, bahan yang kondisinya serupa, misalnya lipatan pada kertas jagung, kapas yang dibalut erat dengan kain massa, spons dengan konsistensi padat, kentang, wortel ataupun daging. Di sini terdapat contoh cara latihan menusuk. Dan ada posisi pasien saat penjaruman, bisa terlentang, telungkup, ataupun miring. Dan posisi pasien saat duduk bisa dilihat pada gambar. Terima kasih. Sekian presentasi tentang akupuntur pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.